Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi akidah pada malam hari ini. Kita masih di kitab Syarhun Thalathatul Usul, penjelasan tentang 3 dasar. Nama kitabnya 3 dasar. Sebelum kita lanjut dari pembahasan yang lalu, pembahasan sampai kepada dasar pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rabb. Yaitu dengan apa kita mengenal Rabb, dengan apa kita mengenal Allah, dengan makhluk-makhluk Allah dan ayat-ayat Allah. Sebelum kita lanjut itu, yang lalu pembahasan surat Al-Qasas ayat 71-72. Insyaallah kita akan bahas setelah ini. Namun sebelum bahas itu, ayat itu, saya mengingatkan lagi tentang pentingnya 3 dasar utama ini, atau 3 dasar. Namanya Thalathatul Usul, 3 dasar. Karena 3 dasar ini merupakan inti dari Islam. Kemudian kisaran dari agama itu adalah pada 3 dasar ini. Atau dasar-dasar dari agama itu ya 3 ini. Dan 3 dasar ini menjadi pondasi untuk manusia di dalam upayanya meraih kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka wajib bagi setiap kita, setiap muslim, mukmin yang peduli terhadap nasib dirinya untuk benar-benar memahami 3 dasar ini. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Insyaallah saya bacakan dulu sebagai pengantar dari kitab ini, yaitu Ushulus Tsalatsah, tentang pentingnya 3 dasar itu. Yang pertama, Anil Abbasi ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hadis dari Abbas. Abbas ini saudaranya Abdullah, saudaranya Abu Thalib. Berarti ini pamannya Rasulullah SAW. Karena Abdullah bapaknya Nabi, ya. Kakeknya ini Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Annahu, bahwa Abbas sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abbas pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Seseorang akan merasakan manisnya iman. Diterangkan dalam penjelasan atau syarah hadis ini bahwa iman itu mempunyai rasa yang bisa dirasa, baik oleh hati, jiwa, maupun oleh badan, secara zahir. Nah, secara zahir itu bisa dirasakan. Bahkan rasa dari iman itu melebihi rasa-rasa yang ada di dunia ini. Kalau ada minuman paling lezat,
Paling enak itu terkalahkan oleh rasa dari iman. Demikian juga secara zahir, secara batin, batinnya akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, berupa insirahus sadri, kelapangan dada, ketenangan jiwa, hilangnya gelisah, hilangnya rasa resah-resah, tidak akan stres. Maka orang-orang yang stres, orang-orang yang gelisah, orang-orang yang putus asa, itu disebabkan karena terluput atau belum merasakan apa? Manisnya iman. Nanti ada hadis yang lain, salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ada padanya 3 perkara, dia akan merasakan manisnya iman. Dalam hadis lain. Cuma di sini kata Rasul akan merasakan rasa iman, enaknya iman. Kalau di hadis yang saya sebutkan tadi itu halawah, manis. Nah, akan merasakan manisnya iman, enaknya iman. Siapa itu? Kata Rasul, man radiya billahi robba. Orang yang ridho Allah sebagai Robnya. Berarti ini dasar pertama dari 3 dasar tadi. Karena pertanyaan malaikat mungkar nakir ketika orang itu masuk ke alam kubur, itu tentang apa? Rob. Orang akan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir itu kalau di dunia memang dia orang yang ini sifatnya ridho dengan Rob. Dan ridho sendiri itu sudah melebihi cinta. Ada cinta, ada ridho. Nah, karena ridho ini sudah tidak merasakan lagi apa-apa yang Allah takdirkan padanya. Karena meyakini Allah itu sebagai Rob. Nah, Rob itu apa kemarin dibahas? Pencipta, pemilik, dan pengurus. Dan yang mengatur, yang mengurusi makhluk ini, itu maknanya Rob. Apakah Allah menakdirkan kita ini enak atau tidak enak? Itu sudah keputusan Allah, keputusan Rob. Maka kita ridho dengan keputusan Allah. Apakah keputusan Allah, apakah takdir Allah pada kita itu tidak enak maupun enak, kita itu ridho. Baru orang yang seperti itu akan merasakan manisnya iman. Dan yang seperti itu hanya orang yang beriman saja memang. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'minin. Sangat mengagumkan perkaranya orang beriman. Orang beriman saja yang perkaranya itu mengagumkan. Ketika diberi kenikmatan oleh Allah, syakara, dia bersyukur, fa huwa khairun lahu, dan itu kebaikan baginya. Wa idza asabahu syarra, kalau ditimpa kejelekan, sabara, dia bersabar, fa huwa khairun lahu, dan itu kebaikan baginya. Bagi orang-orang yang beriman tidak ada yang tidak enak, tidak ada yang jelek. Ketika ditimpa perkara yang tidak enak, dia sabar, pahala besar. Bahkan pahalanya kata Allah, yuwafis sabirina bighairi hisab. Allah tunaikan pahala, Allah akan berikan pahalanya orang bersabar itu tanpa hitungan. Bighairi hisab. Seperti pahala apa? Puasa, ya. Nah, orang sabar juga sama. Ketika kita ridho dengan Allah yang telah menakdirkan kita ini hadir di muka bumi ini, yang telah menciptakan kita di dunia ini, kemudian kita ridho Allah sebagai pemilik dan pengatur kita, yang Allah mengatur dengan syariatnya, dengan agamanya, ridho. Disuruh sholat ridho, menjalankan agamanya ridho, menjauhi larangannya ridho.
dan meridhoi Allah sebagai pengurus makhluknya, pengurus kita, dia akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, wabil islami dina, yaitu orang yang ridho dengan Islam sebagai din. Din itu artinya amalan. Karena Allah menurunkan agama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ridho. Diperintah apa saja oleh Allah di sana, dilarang apa saja oleh Allah di sana, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dia ridho. Dengan penuh keridhaan, dengan penuh kecintaan ketika menjalankan apa-apa yang Allah ajarkan. Wa bi Muhammadin rasulan, dan ridho Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, sebagai teladan di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Nah, di sini merasakan tenangnya keimanan, merasakan enaknya keimanan, dan ini merupakan namanya ketenangan dunia, yaitu yang disebut dengan kebahagiaan dunia. Dengan apa kebahagiaan dunia diperoleh? Dengan apa? Iman. Asalkan meyakini ridho dengan tiga ini. Nah, orang yang ridho dengan tiga ini akan merasakan tenangnya hati, kebahagiaan hati, dan ini di dunia. Dan ini merupakan surga dunia. Barang siapa yang masuk ke surga dunia, dia akan bisa masuk ke surga akhirat. Tapi orang yang tidak masuk ke surga dunia ini, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Naudzubillah. Rawahu Muslim. Panjang sekali pembahasan kalau di syarahnya, di penjelasannya. Di sini hanya pengantar saja agar kita benar-benar perhatian dengan tiga dasar tadi di dalam kitab ini. Yang kedua, an Sauban radhiyallahu anhu, dari Sauban radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu thalatha marrat, barang siapa yang mengucapkan ketika pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin alaihi salamu nabiyya. Ini 3 perkara juga, ya. 3 dasar juga. Siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Pertanyaan malaikat mungkar nakir. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. 3 perkara juga. Hadis ini menerangkan pentingnya 3 perkara. 3 dasar yang sedang kita bahas kitabnya. Di sini malah dijadikan oleh diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Zikir. Ya. Zikir apa? Pagi. Pagi itu mulai habis sholat subuh sampai terbit matahari. Itu pelaksanaan zikir ini. Dibaca berapa kali? 3 kali. Kenapa 3 kali? Kok nggak cukup sekali? Untuk lebih menguatkan ke dalam hati, agar benar-benar 3 perkara ini, 3 dasar ini benar-benar masuk di dalam hatinya, menyadarkan pikirannya tentang 3 perkara, 3 dasar yang sebentar lagi akan ditanya oleh mungkar nakir ketika orang itu masuk di alam barzah. Pertanyaannya ini sampai oleh Rasul diajarkan baca 3 kali tiap pagi. Kemudian di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahina yumsi. Demikian juga mithlu dzalik, demikian juga ketika sore hari dibaca 3 kali. Apa faedahnya kalau membaca ini 3 kali? Kana haqqan alaihi, kana haqqan 'alallahi azza wa jalla an yurdiyahu. Maka wajib bagi Allah untuk meridhoi orang itu. Tentu setiap kita menginginkan, setiap kita ingin menjadi hamba itu hamba yang diridhoi oleh
Allah. Ini diantaranya. Kenapa ini terus diulang-ulang setiap hari? Ini juga dalam rangka agar kita menyiapkan diri menghadapi ujian terakhir, yaitu menghadapi malaikat mungkar nakir yang bertanya tentang 3 dasar itu. Dan ini akan diridhoi oleh Allah, baik di dunia akan diridhoi, maupun nanti ketika di alam barzah akan diridhoi, maupun nanti ketika di mahsyar akan diridhoi, dan di yaumul akhir, di hari akhirat, surga akhirnya. Nah, di dunia dia akan mengalami kehidupan yang tenang, bahagia. Walaupun mungkin dari sisi dunianya orang yang paling fakir, paling miskin. Karena kemuliaan bukan diukur dengan harta. Rasulullah SAW mengatakan, laisal ghina bi kasratil arad. Orang kaya itu bukan dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi kaya itu kaya jiwa. Jiwanya kaya. Hatinya kaya. Dipenuhi dengan apa? Iman. Dipenuhi dengan apa? Ilmu. Dipenuhi dengan keimanan. Itulah kehidupan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ketika masuk alam barzah, dia akan menjadi orang yang meninggal dengan husnul khotimah. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa man nabiyuka, dia bisa menjawab dengan lancar atas pertolongan dari Allah, karena dia orang yang selalu di dunia itu membaca ini. Diridhoi, sehingga karena bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, dia mendapat apa di alam barzah? Dapat apa, Pak Sugeng? Gak dapat apa-apa. Dapat apa, Pak Jazuli? Orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir mendapat apa? Nikmat kubur. Kalau nggak bisa menjawab, azab kubur. Jadi di kuburan itu cuma 2 keadaannya. Mendapat nikmat kubur bagi orang yang bisa menjawab mungkar nakir, dan mendapat azab kubur orang yang tidak bisa menjawab. Nah, dan perkaranya dahsyat, ngeri. Malaikatnya itu hitam, mengerikan, menakutkan, dan membentak, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang di dunia itu menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan agama Allah. Di antaranya ini, pagi hari baca 3 kali, sore hari baca 3 kali. Karena dia bisa menjawab, mendapat nikmat kubur, kata diseru di alam kubur, afrisu minal jannah, dia berikan dia hamparan dari neraka. Albisu minal jannah, berilah dia pakaian dari neraka. Berilah dia pakaian dari hamparan dari surga. Albisu minal jannah, berilah dia pakaian dari jannah. Waftahu lahu babal jannah hatta yajida rihaha. Bukakan baginya pintu surga sehingga dia merasakan harumnya surga. Itu nikmat kubur. Kemudian diluaskan kuburnya sejauh pandangan mata. Itu nikmat kubur. Nah, ini telah kita baca, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan karena perkaranya sangat penting. Kabaran siapa membaca ini 3 kali di pagi hari dan sore 3 kali, menjadi hamba-hamba yang apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis ketiga, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul muadzina, barang siapa yang mengatakan ketika mendengar muadzin. Muadzin itu orang yang azan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dimaksud di sini adalah dua kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum apa? Hayya 'alas shalah. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali ya, kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dua kali. Sebelum hayya 'alas shalah, setelah menirukan bacaan muadzin, dia baca ini. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu dzambuhu. Di hadis lain dzunubuhu. Orang yang membaca ini sebelum muadzin membaca hayya 'alas shalah, baca raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Kalau di sini raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Apa faedahnya? Kata Rasul, ghufira lahu dzambuhu. Akan diampuni dosa-dosanya. Jadi hadis pertama tadi faedahnya akan diberi ketenangan dunia akhirat. Yang kedua akan diridhoi oleh Allah, dan yang ketiga diampuni dosa-dosanya. Nah, dan ini faedah besar, manfaat besar orang itu menghadap Allah dalam kondisi apa? Diampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mengaruniakan taufiknya untuk bisa menjalankan ajarannya ini. Artinya perkara ini perkara yang harus kita perhatikan, kita upayakan, kita ini menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah. Gampang cuma baca ini, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Nah, yang keempat, hadis keempat, an Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahu al jannah. Wajib baginya masuk surga. Masyaallah. Ya, dosa-dosanya diampuni, kehidupannya di dunia tenang, menjadi hamba yang diridhoi, dan akhirnya apa? Di surga. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke surga Allah. Ini semua diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, merupakan menunjukkan bahwa ini perkara yang sangat penting berkenaan dengan nasib darah dan daging kita, nasib diri kita baik di dunia maupun ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa kita ini ingat dengan tiga perkara ini, dan ini merupakan upaya untuk senantiasa kita ini memperbaiki dan memperbarui iman kita. Ketika kita agar kita menghadap Allah kondisi iman lagi apa? Fresh. Iman lagi stabil, imannya bagus. Makanya sampai kalau mendengar adzan baca. Mendengar adzan baca berarti dibaca berapa kali itu? 5 kali baca, ya. Belum ditambah pagi dan sore. Pagi 2, pagi 3, sore 3. Di 6 tambah 5 minimal. Kalau kita jalankan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, minimal kita baca 11 kali. Baca raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Nah, agar ketika kita menyelesaikan kehidupan dunia, masuk ke alam akhirat, kondisinya juga lagi imannya bagus, imannya fresh, dan tidak ada masalah. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir,
perkara ke belakang itu sudah selesai. Tapi kalau orang melalaikan 3 perkara ini, 3 dasar ini, maka akan terhindar dari manfaat-manfaat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan sangat dikhawatirkan tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Maka yang diperoleh apa? Azab kubur, na'udzubillah. Ketika orang itu ditaruh di keranda jenazah, kalau orangnya itu matinya su'ul khotimah, na'udzubillah, itu dia bicara, jenazahnya itu bicara, mau dibawa kemana aku? Sebagaimana orang yang husnul khotimah berbicara ketika diletakkan di kerandanya dan mau dipikul oleh orang yang hidup, dia mengatakan, taqaddamuni, segerakan aku. Karena dia menginginkan segera merasakan apa? Nikmat kubur tadi, rindu. Nah, tapi kalau tidak bisa, orangnya matinya su'ul khotimah, na'udzubillah, sudah enggan, malas untuk dikubur. Yang suara tadi, mau dibawa kemana aku? Kata Rasul SAW, suaranya itu bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Kenapa tidak diperdengarkan? Karena kalau kamu mendengar, maka kamu tidak akan mengubur saudaranya. Kamu akan pingsan karena ngerinya. Rasulullah SAW mengatakan, laula alla tadafanu lada'autullaha an yasma'akum adzabal qabri. Kalau kalian tidak saling mengubur, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada kalian tentang dahsyatnya azab kubur. Ketika tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, akan diseru, berilah dia hamparan dari neraka, berilah dia pakaian dari neraka, bukakan baginya pintu neraka sehingga dia merasakan pedihnya, panasnya api neraka. Dan dikatakan oleh Allah kepada bumi, wahai bumi, himpitlah dia sehingga hancur luluh tulang-tulangnya. Kemudian didatangkan pemukul, penyiksa yang disiksa tiap pagi dan sore, yang kondisi malaikat itu buta dan tuli, tidak tahu, tidak mendengar. Di tangannya ada cambuk, kata Rasulullah SAW, fi yadihi mirzabah, di tangannya ada cambuk, yang cambuknya itu begitu ngeri, kalau dipukulkan ke gunung kana turaba, maka gunungnya akan menjadi debu. Dipukullah orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir sampai jadi debu, kemudian oleh Allah dikembalikan lagi. Begitu pagi dan sore sampai nanti dibangkitkan di hari kebangkitan. Kira-kira perkara ini mana yang apakah perkara ini perkara yang ringan? Apakah perkara yang pas, yang harus kita lalaikan? Maka yang melalaikan perkara ini hanyalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berakal. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, manil kais ya Rasulullah, siapa orang yang pandai itu Rasulullah? Al-kaisu, kata Rasul, orang cerdas itu, orang pandai itu, orang pandai itu mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk menghadapi kematiannya. Itu orang cerdas, merasa bahwa di dunia ini hanya berjalan sebentar, hinggap sebentar di bawah pohon kemudian melanjutkan perjalanannya. Tidak meyakini bahwa dunia ini kemudian adalah negeri mukim, tempat tinggal selamanya, sehingga terlalaikan tentang akhiratnya. Dia tersibukkan oleh dunianya. Dan Rasul juga mengatakan, al-aqyasu, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri menghadapi kematiannya.
Bapak-bapak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufiknya kepada kita mengamalkan zikir ini. Jadi setelah ini mulai besok subuh dengar azan subuh, ingat hadis ini. Hadis dari siapa tadi? Yang muadzin tadi, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum baca hayya 'alas shalah, baca ini, raditu billahi robba. Selesai sholat baca lagi 3 kali ya. Nah, semoga Allah SWT benar-benar mengaruniakan taufik kepada kita bisa menjalankan ini dan bisa memberikan ketenangan jiwa dan raga kita, juga menjadikan kita ini hamba-hamba yang diridhoinya, kemudian menjadi hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya, dan menjadi orang yang dimasukkan ke surganya, diselamatkan dari nerakanya. Hanya saja tidak bisa kita menjalankan ini kalau kita tidak mengertinya. Maka itu kita lanjutkan pelajaran tentang 3 perkara ini. Dan kita sudah membahas tentang man robbuka, siapa Robmu, dan pelajaran kita sampai kepada dengan apa kamu mengenal Allah, mengenal Robmu, yaitu dengan makhluk-makhluknya dan ayat-ayatnya. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, al-lailu wan nahar, ya, adalah malam dan siang. Ini ayat Allah. Ayat itu artinya apa? Yang lalu tanda-tanda Allah, tanda-tanda akan adanya Allah. Nah, di antara ciptaan Allah adalah Allah menciptakan malam dan siang. Kita lihat di tafsirnya. Ini ya. Di surat Al-Qasas. Nah, tentang malam. Kul, katakan Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapatmu? In ja'alallahu alaikumul laila, apabila Allah menjadikan untukmu malam sarmadan terus menerus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini menyadarkan kita dengan Allah bertanya di sini, dan ini merupakan uslub atau cara Allah mengajar hambanya dengan mengajukan pertanyaan. Karena dengan bertanya itu kesadaran manusia lebih fokus, lebih siap. Dan kita menyaksikan bahwa malam itu tidak terus-menerus, tapi oleh Allah dibatasi sesuai dengan kebutuhannya saja. Maka Allah di sini bertanya, bagaimana kalau malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah, apakah ada sesembahan selain Allah? Ya'tikum bidiyain, apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan sinar? Afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar? Nah, ini ayat 71-nya. Ayat 72-nya, kul ara'aitum, katakan Muhammad pada umatmu, bagaimana menurut kalian, in ja'alallahu alaikumun nahara, kalau Allah menjadikan untuk kalian itu siang, sarmadan, siang terus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, Tuhan siapa? Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam? Taskununa fihi, yang dengan malam itu kamu bisa tenang, bisa istirahat. Afala tubsirun, tidakkah kamu bisa melihat di siang hari?
Wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah, ja'ala lakum, Allah menjadikan untuk kalian al-laila wan nahar. Jadi di antara rahmat Allah adalah Allah menjadikan untuk kalian itu siang, malam dan siang. Litaskunu fihi, supaya kamu bisa tenang ketika malam hari. Walitabtagu min fadlihi, dan supaya kamu mencari karunia Allah di siang hari. Pagi hari berangkat kerja, untuk apa itu? Mencari karunia Allah. Wala'allakum taskurun, agar kalian mau bersyukur. Ini ayat 73. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ayat Allah, yaitu siang dan malam, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada Nah, di tafsirnya sini, hadza imtinanun minallah. Adanya siang dan malam ini merupakan imtinan. Imtinan itu karunia. Karunia Allah ala ibadihi, pada hambanya. Yad'uhum bihi ila syukrihi. Di sini Allah menyeru dengan adanya malam dan siang ini agar hamba itu mau bersyukur kepada Allah. Itu tujuannya. Bukan sekedar yang sebagaimana sering ayat kita baca, bahwa tidak ada dari ciptaan Allah itu yang sia-sia, ya, yang nggak ada gunanya, yang tidak ada hikmahnya. Kemudian apa hikmah dari ciptaan malam dan siang? Ini tadi, agar manusia itu mau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena kebanyakan hamba itu memang tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, sedikit hamba Allah itu yang mau bersyukur. Malam Allah ciptakan untuk istirahat. Malah dipakai apa? Begadang. Tidak mensyukuri malam, sehingga pagi harinya gak kuat melek, capek. Nah, maka kalau nggak ada penting, memang tidak ada shift malam, kerja malam, ya tidur. Karena Allah ciptakan malam ini untuk tidur, untuk istirahat, menenangkan penat-penat. Yang kedua, Allah mengajak, Allah hikmah daripada penciptaan malam ini, wal qiyamu bi ubudiyatihi, agar manusia ini nanti kuat di dalam menjalankan ibadah kepadanya, ibadah kepada Allah. Kalau capek, susah ibadahnya, malas-malas. Nah, tidak bisa fit dalam menjalankan ketaatan, beribadatan kepadanya. Wa haqqihi, dan melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Annahu ja'ala lahum min rahmatihi an-nahara. Allah menjadikan untuk hambanya itu siang, dan siang ini kata Allah min rahmatihi. Siang itu termasuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah, wujud pelaksanaan dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Hanya saja hamba itu yang tidak bersyukur. Makanya Allah tanya tadi, bagaimana kalau nggak ada siang? Berapa kamu bayar listriknya itu? Nah, kalau malam terus. Min fadlillah, Allah jadikan siang untuk kalian liyabtagu min fadlillah, agar kalian di siang hari bisa mencari karunia Allah. Wa yantashiru wat talab arzaqahum, kamu bisa menyebar, berangkat li talabi arzaqihim, untuk mencari rizki. Seperti dicontohkan oleh burung, ya, burung itu kalau pagi keluar, kemudian bertasbih dengan ceria, terbang sana sini untuk mendatangi apa? Rizkinya. Nah, sore hari pulang, waktunya pulang, tidak ngelembur, ya.
Ada lemburan burung? Nggak ada. Pulang tenang, kondisi tenang, perut kenyang. Nah, begitu seterusnya. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, pasti Allah akan datangkan rizkimu sebagaimana Allah mendatangkan rizki pada burung. Yaitu bitanan wayam di pagi hari dia kondisi lapar. Nah, kemudian pulang sore hari kondisi kenyang. Sudah tidur, istirahat. Kalau kamu bisa menerapkan seperti yang diyakini oleh burung, maka kamu akan mendapati ketenangan. Tapi kan orang jarang yang bisa niru daripada burung. Maka burung itu sebagai ayat untuk dipelajari, untuk dicontoh. Walailu wa ma'ashihim fi diaihi, dan agar kamu mencari kehidupan kamu dengan cahaya siang. Nah, sehingga siang hari tidak perlu bawa senter, nggak perlu bawa lampu. Walailu, Allah menjadikan malam, liyahda'u, agar kalian menjadi tenang. Fihi, di malam hari. Wa yaskunu, kalau ini artinya liyahda'u itu artinya tidak ribut. Apa lawannya tidak ribut? Wa yaskunu, dan tenang. Wa tasrihu abdanihim, dan bisa mengistirahatkan badan. Wa anfusihim, bisa mengistirahatkan jiwanya. Jiwanya sumpek, tidur dulu. Wa min ta'abit tasarruf fin nahar, dan bisa mengistirahatkan dari capeknya bekerja di siang hari. Fahadha min fadlihi wa rahmatihi bi ibadihi, maka semua ini merupakan karunia dan rahmat Allah. Fahal ahadun yaqdiru ala syai'in min dzalik, kira-kira apakah ada seseorang yang bisa melakukan seperti itu? Menciptakan siang, menciptakan malam. Nah, falau ja'ala alaikumul laila sarmadan, bagaimana kalau kemudian Allah jadikan malam itu terus menerus sampai hari kiamat? Nah, maka ini mawaidullahi wa ayatihi, maka ayat ini merupakan mawaid itu nasihat, peringatan dari Allah. Wa ayatihi, dan merupakan ayat Allah. Simaun fahima wa qabulun wa inqiyadun, yaitu agar manusia itu mau mendengarkan ayat-ayat, dan kita tadi sudah mendengarkan ayat ini. Fahima, dia mau memahami. Wa qabulin, dan mau menerima. Wa inqiyadin, dan mau menjalankan ayat-ayat Allah. Walau ja'ala alaikumun nahar, bagaimana kalau Allah jadikan siang itu terus menerus sampai hari kiamat? Tuhan siapa yang bisa mendatangkan malam sehingga kamu bisa tidur dengan tenang? Afala tubsirun. Mawaqi'ul ibrah wa mawadi'ul ayah fatastaniru bidia basairukum, maka di sini pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Dengan ayat-ayat ini maka yang Allah inginkan adalah bersinarnya ilmu kalian. Wa taslukut thariqal mustaqim, dan agar kalian mau berjalan di jalan yang lurus. Nah, wa qala fil laili, Allah mengatakan di akhir ayat tadi tentang ketika Allah mengatakan tentang malam tadi, afala tasmaun, apakah kamu tidak mendengar? Ya. Dan ketika siang hari tadi ayat 72 tadi, Allah bilang di penutupan ayatnya, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Kalau malam, apakah kamu tidak mendengar? Kalau siang, apakah kamu tidak melihat? Kenapa kok dibedakan oleh Allah? Li'anna sultanas sam'i ablagh fil laili, karena kemampuan mendengar
kemampuan paling tinggi untuk mendengar itu terjadi di malam hari. Min sultanil basar, daripada kemampuan melihat. Kalau melihat malam hari terbatas, pendek. Yang kuat apa? Mendengar. Sampai di samping tembok di belakang rumah ada bunyi krik-krik-krik, dengar. Coba antum diam, ini kan dengar. Nah ya, kalau siang hari dengar nggak? Nggak dengar, banyak motor lewat, banyak apa lewat, tetangga bicara, dangdung segalanya macam-macam. Waqsuhu an-nahar, dan sebaliknya di siang hari. Wa fi hadhil ayat, maka di ayat ini, ayat apa ini? Surat Al-Qasas ayat 71 73. Maka di ayat-ayat ini tambihun. Ayat ini juga menerangkan peringatan ila annal abda, bahwa seharusnya seorang hamba atau setiap hamba yang bagi lahu an yatadabbara, agar setiap hamba itu mau tadabbur. Tadabbur itu mendalami. Tadabbur itu artinya bukan hanya melihat dengan pandangan mata telanjang. Matanya lihat malam, matanya lihat siang. Bukan hanya itu. Bahwa itu kenikmatan Allah, pandangan mata wajib untuk dipindah ke hati. Agar bisa menjadi manfaat, menjadi nasihat, menjadi peringatan. Begitu semua nikmat Allah, begitu semua ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat Allah. Agar hamba itu mau yatadabbara ni'am Allah, memperhatikan, mendalami nikmat-nikmat Allah. Wa yatabassara fiha, dan tabassur. Basirah, ini basirah itu ilmu yang mendalam. Karena ada ilmu alim, ada basir. Kalau alim itu mengetahui, tapi basir mendalami lagi. Seperti saya mengatakan ini mic, saya tahu ini mic. Tapi ketika saya mengerti sampai perangkat terdalamnya, nah itu namanya basir. Saya tahu ini HP, tapi saya tidak ngerti apa perangkat-perangkat dalamnya. Itu alim namanya. Tapi kalau saya mengerti sampai perangkat terkecilnya, terdalamnya, itu namanya apa? Basir. Ketika kita melihat malam ini, itu maunya oleh Allah agar kamu ini mentadaburi, mentabasuri sampai sedalam-dalamnya. Nah, wayaki suha bihali adamihi, dan hendaknya dikias, dipikir, diperhatikan bagaimana kalau tidak ada. Kalau tidak ada malam itu bagaimana? Kalau nggak ada siang bagaimana? Nah itu maunya. Tapi alhamdulillah ketika pagi hari badan sudah mulai seger, jiwa mulai tenang, kemudian baca doa, bangun tidur, pahala. Nah masih diciptakan lagi apa? Siang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca doa bangun tidur. Gimana baca Zuli? Doa bangun tidur. Alhamdulillah masih hafal ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terus Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Tadi saya mati, kemudian dihidupkan bukan lagi oleh Allah. Tapi jangan lupa wa ilaihin nusyur, nanti sebentar lagi saya akan kembali kumpul di hadapan Allah. Itu namanya wa ilaihin nusyur, kepadanya kita akan kembali. Fa innahu idza wazin baina halati wujudihi wa baina halati adamihi tanabbaha aqluhu. Kalau kamu banding, bagaimana membanding antara adanya siang dan malam dengan tidak adanya, maka akal kita akan sadar.
akan sadar tentang apa? Pentingnya adanya malam dan siang itu. Betapa Allah telah memberikan kenikmatan datangnya malam untuk bisa istirahat. Betapa ketika datang siang, betapa pentingnya tentang siang ini, sehingga dia bisa cepat lari ke sana sini. Bihila fi manjaro minal awaidi. Beda orang yang hanya hidupnya itu ngikuti badannya tanpa dipikir-pikir, tanpa masuk di hatinya. Dia lihat siang, dia lihat malam. Nah, wara'a anna hadza amrun lam yazal mustamirran. Dia lihat, oh ini sudah perkara biasa, memang setiap hari seperti itu. Tidak hanya seperti itu. Sebentar lagi kamu akan berpisah dengannya, kemudian ditanya tentang siang dan malam bagaimana. Wa amiya qalbuhu, demikian juga apa yang diyakini oleh orang yang buta hatinya. Anis sana'i 'alallah, buta hatinya untuk memuji Allah. Bangun tidak membaca doa bangun tidur. Padahal doa bangun tidur itu isinya pujian tadi ya. Ya. Gimana tadi? Alhamdulillah, itu kan pujian. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Menuju tempat wudu, kemudian Amin mau ke belakang. Sama Ami itu sama Ami. Bini amihi, orang yang beda dengan orang yang buta hatinya terhadap nikmat Allah, wa ru'yati iftiqarihi ilaiha fi kulli waqtin, dan tidak melihat betapa dia tidak nyadari betapa dia itu sangat butuh dengan adanya siang dan malam. Fa inna hadza la yahditsu lahu fikratun syukron wala dzikron. Maka orang yang hatinya mati seperti ini, dia tidak akan membuahkan faidah dari adanya siang dan malam, berupa tidak akan berfikir, tidak akan bersyukur, dan tidak akan zikir. Artinya dengan adanya siang dan malam yang diharapkan ini difikir, kemudian bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih jelas lagi Allah terangkan di sini. Surat ini surat Qaf ya. Wal arda madadnaha. Ini luas lagi, bukan hanya siang dan malam ya. Dan bumi madadnaha. Ini diartikan, sudah ada artinya. Demikian bumi, saya baca ayatnya ya. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tafsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Demikian pula bumi yang kami hamparkan, serta kami pancangkan di atas bumi itu gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atas bumi itu berbagai jenis tumbuhan yang indah. Kan suruh lihat itu bumi yang penuh dengan keindahan, rekreasi, lihat pemandangan. Itu Pak Ence ini tiap hari ini rekreasi, lihat pemandangan indah di Batu ya. Tapi tidak sekedar dengan melihat mata telanjang. Di sini coba lihat ayat 8. Tafsiratan wa dzikra. Bumi yang dihamparkan, gunung yang ditancapkan, tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan dengan penuh keindahan. Apa kata Allah? Untuk menjadi pelajaran. Tafsiratan. Di sini coba Allah memakai tafsiratan. Basiro, didalami. Bukan hanya dilihat dengan mata telanjang bunga-bunga yang indah itu. Pemandangan-pemandangan yang indah.
kanan kiri, di sepanjang jalan. Bukan dengan pandangan mata saja, tapi harus dilanjutkan dengan ini, dzikra. Apa dzikronya? Yang bisa mendalami ini, mendalami ayat-ayat Allah, tumbuh-tumbuhan tadi, dan bisa menjadikan itu peringatan. Yang bisa mengambil itu hanyalah, kata Allah, likulli abdin munibin. Setiap hamba yang munib itu artinya kembali kepada Allah. Dia sadar bahwa sebentar lagi dia akan tinggalkan bunga-bunga itu. Dia akan menghadap kepada Allah, berdiri di hadapan Allah. Itu peringatan yang diharapkan. Mungkin bisa jadi bunga itu yang mati dulu, atau saya yang mati dulu. Tapi ternyata kita lihat bunga-bunga itu lebih cepat mati daripada kita. Oh, kita alhamdulillah, dia lebih dulu, saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kebaikan-kebaikan. Sehingga terus begitu. Sebelum berangkat ke kerja tadi, ke Batu, lihat kanan kiri bunga-bunga indah. Dia tadi belanja karena Pak Enco ini senang masak. Nah, hobi lagi. Masakannya enak-enak, dirasakan tiap minggu oleh Pak Jasuli. Nah, itu belanja. Di situ dilihat di Melijo. Betapa ada lombok dengan berbagai jenisnya. Dikasih apa oleh Allah kok bisa pedes? Tomatnya kok enggak pedes? Nah, itu tafsirotan maksudnya. Didalami, Masya Allah, Subhanallah, ya Allah, Alhamdulillah. Ini bagaimana pohon tomat itu enggak lama. Sebentar tumbuh, sebentar mati, sebentar tumbuh. Allah terus menumbuhkan, Allah terus diberi umur yang seperti itu. Dan kita sebentar lagi akan seperti itu. Dulu kita enggak ada, sekarang ada, sebentar lagi enggak ada. Dan kita ini segera sadar. Nah, yang tiap hari makan, lihat makanannya itu. Di situ ayat-ayat Allah. Ambillah pelajaran, ambillah peringatan. Kita akan kembali kepada Allah. Dan rata-rata kita yang ngaji ini sudah usia senja. Sebentar lagi mau surup, kata orang Jawa, surup. Sudah mau maghrib, kemudian tidak ada lagi Pak ini, Pak itu. Kemarin masih duduk, masih sehat. Semoga Allah SWT meningkatkan iman dan takwa kita, menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan hadis tadi yang dibaca pada waktu azan, ya, sebelum hayya 'alas shalah. Nah, kalau kita bacanya raditu billahi robba wa bil islami dina, kita dulu pada waktu kecil ngajinya kayak gitu. Gimana Ustaz? Ya. Itu yang pertama. Terus berangkat Wabi Muhammadin. Iya, yang selanjutnya kaitannya dengan al-Qasas ya, yang 71 sama 73 tadi. Qasas ya. Al-Qasas. Kita lihat dengan sewu orang-orang yang mengkais rezekinya pada waktu malam hari, gimana Ustaz? Tidak apa-apa, kalau memang kerjanya malam ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh. Tapi kaitannya dengan surat Al-Qasas tadi? Iya, tidak apa-apa, artinya memang kerjanya malam. Nasi goreng. Iya, iya tuh. Tidak apa-apa. 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 Iya tuh. Tidak apa-apa.